10 juta. 10 juta itu dua. Dua. Ya gitu. Jadi seperti sifatnya personil nih teman-teman ya. Dia ngaku-ngaku developer, ternyata belum pernah sama sekali ngerjain proyek dia sendiri. Kemudian dia coba-coba, akhirnya konsumen seperti aku dan beberapa mungkin kejebak gitu loh teman-teman ya. Untuk namanya inisialnya disebutin nggak? Oh nggak usah. Ini kata bini, disebutin nggak inisialnya? Nggak usah katanya. Nggak usah, kasihan nanti nggak bisa makan itu orangnya. Loh, udah mulai toh ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi sama kita ya di Oke Entertainment ya. Ini sebentar ganti dulu posisi tangannya dulu ya. Kita pakai tangan kanan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita ada di ini ya, di Primadona ya. Ini kita lagi cuci mobil teman-teman. Ya karena memang mobilnya udah kotor teman-teman ya. Sorry. Ini masih berantakan teman-teman. Tadi pulang kerja ini udah malam loh. Malam banget nih teman-teman, sebentar ya, belakang ya. Ya ini malam ya teman-teman ya. Jalannya pada rame semuanya nih. Ya kan? Oke, ini masih ada antri juga teman-teman ya di sana ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah rapi ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Ya teman-teman di rumah, gimana malam minggunya kalian? Pasti baik-baik saja bukan ya? Pasti sudah malam minggu ya. Iya. Ya teman-teman, kali ini kita mau bahas sedikit, ini sungguh menarik ya, sangat menarik. Kita kali ini mau bahas sebenarnya mau bahas perihal penipuan yang sempat kita udah kejadian ya teman-teman ya. Kita waktu itu ke seputar dunia developer teman-teman ya, jadi jual beli tanah ya mungkin mereka itu ya. Nah intinya waktu itu kita sempat ya sama istri ini sama istri ini ya ini. Tuh kan masuk kan ya masuk ya. Waktu itu kita beli tanah ya. Waktu itu sama istri itu beli tanah ya, di tanah di Mojokerto, tepatnya di suatu tempat ya, kita nggak akan bilang ya, soalnya kita juga mau bongkar juga nggak enak sama orangnya gitu kan, kasihan nanti kan ya. Mungkin takut dagangannya nggak laku mungkin nanti, aduh jadi nggak enak. Jadi intinya tuh kita beli developer itu ngakunya itu tempatnya di Gedek teman-teman, tempatnya di Gedek Mojokerto. Nah jadi gini, waktu itu aku tuh dikenalin sama tetangga teman-teman, dikenalin sama tetangga, kemudian kita dipromosin ini ya, dipromosin tanah ya, tanah kaflingan ya, kita dipromosin tanah kaflingan teman-teman waktu itu. Nah dipromosin tanah kaflingan, kemudian dengan DP waktu itu kalau nggak salah, DP-nya berapa? DP-nya lupa aku. 4 juta. DP 4 juta, iya. DP 4 juta kali berapa gitu? 4, kita langsung beli 4 ya waktu itu ya. Langsung 4 kafling ya. Nah, waktu itu teman-teman, itu ya. Dua dulu ya. Ini kejadiannya tahun kemarin ya. Nah, kejadiannya tahun kemarin. Jadi kita ditawarin tanah, kemudian kita beli, awalnya kita mintanya 4, langsung 4 kafling. Tetapi kita deal di angka di 2 kafling dulu. Nah di 2 kafling kita udah bayar DP-nya. Setelah itu sepertinya mereka lagi butuh uang teman-teman, sepertinya developernya butuh duit ya. Habis gitu ganti posisi ya teman-teman ya. Nah butuh uang, habis gitu kita ditawarin, intinya harga hot deal teman-teman, hot deal, ke taman 2 kafling lagi, itu yang kita bisa DP 4 juta waktu itu ya. Ya DP-nya 4 juta semua ya ini. Nah kita bisa, iya bener 4 juta, gak 8 juta waktu itu. 8 juta kali iya DP-nya 4 juta kali 4. Ya DP-nya waktu itu 4 juta. Terus harus perjanjian dilunasi sebelum di notaris. Ketika di notaris dilunasi gitu. Waktu itu sekitar 10 juta DP. 10 juta. 10 juta itu 2. Oh gitu. Oh iya.
Berarti 10 juta waktu itu dua ya teman-teman ya, 2 kafling. Terus kita ketambahan lagi 2 kafling lagi. Jadi totalnya 4 kafling kita beli, DP 20 juta waktu itu ya gitu ya. Totalnya ya. Nah, totalnya 20 juta teman-teman. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, intinya nanti pelunasan DP teman-teman ya. Itu kita dimasukkan di notaris teman-teman. Pas di notaris itu baru apa namanya itu pelunasan DP. Nah, untuk lain-lain semuanya itu sebenarnya sudah kita cek dari apa namanya settlement-nya oke, IMB-nya katanya masih ngurus ya, kita karena apa namanya apa ya, bisa bilang apa, karena tetangga kita percaya gitu atau gimana ya, mungkin kayak gitu ya, karena tetangga akhirnya kita percaya teman-teman ya, akhirnya kita beli itu tandanya. Bayangin dalam satu kita langsung beli 4 kafling waktu itu ya, kita langsung beli 4, tetapi seiring berjalannya waktu ada hodil-hodil lain tanda kutip, mereka tahu kita adalah arsitek, kemudian kerjaan kita yang ini ya di dunia ininya ya. Nah, akhirnya kita diajak kerjasama untuk ngurusin beberapa punya mereka, tanah-tanah mereka ya teman-teman, yang untuk didesainkan dan lain-lain seperti itu. Nah, tetapi seiring berjalan waktu, persyaratan-persyaratan yang kita minta untuk kita bantuin kerjaan mereka itu nggak komplit teman-teman, dan mereka itu minta kita ngerjain data secara fiktif gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya terjadi apa? Terjadilah slack di sana, padahal desain kita udah buat semuanya, apa namanya, kita juga udah keluar modal teman-teman ya, dengan perjanjian bla 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 gitu kan. Nah, tetapi pas kita buatkan untuk data-data kontrak dengan mereka, dengan pihak developernya itu ini apa namanya, ada beberapa job yang kecil-kecil itu mereka menyetujui dan menandatangani, tetapi pembayarannya lama banget. Bayangin, padahal nilai coba berapa kontrak waktu itu? 2 juta ya waktu itu. 2.600.000, 2 juta sekian lah ya, 2 juta sekian. Yang itu loh, yang di Jombang. Gambar 2,4 ya. Nah, itu angkanya 2,4 juta, tapi itu lunas nggak bayarnya? Nggak lunas waktu itu. Iya, itu pun juga nggak lunas loh teman-teman, bayangin ya. Seru ya. Udah bayarnya nggak lunas, habis itu yang proyek gede di area Lamongan teman-teman ya. Proyek besar di area Lamongan itu juga apa namanya, ada hodil pembayaran persetujuan kita. Itu pun juga sama. Jadi apa namanya, kita buatin set plan dan bla 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 gitu ya. Nah, perjanjiannya gini-gini ini. Nah, apa namanya, pas kita mau beranjak ke pembuatan kontrak teman-teman, mereka tuh berkelit. Kemudian dokumen yang diberikan sama kita itu apa namanya, nggak komplit. Nah, kita minta dokumen, mereka maksa seperti itu aja gitu kan, sampai terjadi pecah manajemen. Loh, gila itu orang. Waduh ya. Untuk namanya inisialnya disebutin nggak? Oh, nggak usah. Ini kata bini, disebutin nggak inisialnya? Nggak usah, nggak usah, kasihan nanti nggak bisa makan itu orangnya. Aduh, kasihan nanti kalau semua kita sebutin namanya inisialnya ini kasihan nanti nggak bisa makan ya, kayak ya gitu ya. Biarin ya, kasih rezeki biar Allah aja udah. Nah, habis itu kita berusaha narik, teman-teman, kita berusaha narik karena apa namanya, perumahan yang tanah yang kita beli kembali lagi ya, tanah yang tadi teman-teman ya, tanah yang kita beli ada 4 tadi itu, 4 kafling itu akhirnya kita tarik. Kenapa? Karena kita ketahui cara bekerja mereka seperti itu teman-teman ya. Jadi data beberapa ya data fiktif, kemudian ada beberapa yang memang belum apa namanya clear kepengurusannya. Nah, itu apa namanya, mereka sudah berani jual. Nah, ini kan berarti kan menyalahi aturan gitu loh, tanda kutip. Jadi kalau pembelajarannya, kalau teman-teman ada nih yang mau beli tanah, kemudian percaya dengan apa namanya suatu developer gitu ya, mungkin bisa diperiksa untuk IMB-nya udah diurus belum, nah tanahnya udah displit belum, kayak gitu kan. Nah, itu paling penting teman-teman ya, paling penting. Nah, kemudian apa namanya, ini data-datanya apa yang diperlukan gitu, itu telusuri teman-teman ya. Kalau aku sih memang kemarin kita memang karena percaya sama tetangga ya gitu, jadinya seperti ini gitu. Kemudian kita tarik dananya. Nah, kita waktu pas proses tarik dana itu juga ribet ya dananya. Nah, narik dana itu kita ribet banget teman-teman ya. Dari apa namanya, angka itu udah masuk, uang udah masuk berapa kita DP-nya? DP-nya udah masuk berapa kita? DP tanah? Iya,
Untuk DP teman-teman ya, itu kita udah masuk di angka 8 juta sekian kayak gitu teman ya. Nah tetapi apa namanya, pas kita tarik, kita ngobrol, kita mediasi sendiri dulu ya ternyata. Kita mediasi sendiri dulu. Nah itu ternyata yang bisa masuk sama kita itu hanya 4 juta waktu itu. Jadi kita masih ada nyantol 4 juta sekian ya gitu. Nah pada kenyataannya teman-teman, apa namanya, perjanjiannya dengan yang developernya itu ya, kalau cancel dan uang DP itu kembali full lunas ya, kemana ya, ke konsumen kayak gitu. Nah tetapi ini udah hampir 1 tahun ini, udah hampir 1 tahun ini uang nggak balik sama kita ya, sampai detik ini belum balik teman-teman. Waduh, itu kacau itu developernya. Itu developer bener-bener kacau teman-teman, kasihan. Nah itu, nah akhirnya waktu itu sempet aku mau perkarakan di apa namanya, polisi ya, sempat kita mau perkarakan. Kita juga udah apa namanya, ngobrol juga ya itu sama yang berwajib tentunya itu ya, udah ngobrol, kita juga udah dikasih wawasan. Kemudian aku juga datangin pengacara kita juga. Nah pas apa namanya, kita datangin pengacara tuh dengan bijaksana, intinya itu kita ikhlasin aja. Kenapa? Karena itu uang kecil ya itu. Nah aku juga mikirnya gitu teman-teman, kalau semuanya uang kecil kita nggak perlu urus lah, biar aja seperti itu. Kenapa? Karena gini loh, bukan perkara ribetnya, bukan perkara apanya, cuma itu apa namanya, ini ya teman-teman ya, ini kasihan mungkin next konsumen lainnya kami ya, kasihan. Kenapa? Karena nanti kalau ada konsumen yang apa namanya, kejebak dengan hal seperti ini ya, kalau semuanya seperti kami mungkin ada beberapa sedikit tabungan yang masih bisa diputar gitu ya. Nah kalau semuanya konsumen yang benar-benar minta maaf nih, yang benar-benar uangnya cekak gitu ya, minta maaf ya teman-teman, minta maaf ya, uangnya cekak, kemudian uangnya masuk ke developer. Nah developernya penipu seperti ini ya, kemudian mereka lari, duitnya nggak balik. Nah terus kasihan, Anda kata apa namanya, si konsumen atau mungkin teman-teman yang lagi beli tanah itu ya, itu uangnya minta maaf nih, kita nggak ngerti ya, uang hutang mungkin seperti itu lah, kan kasihan teman-teman. Udah tanah nggak dapet, tanah hilang, terus harus mengganti apa namanya, bayar hutang seperti itu, kan kasihan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini pembelajaran bener ini teman. Jadi kalau semuanya mau beli tanah teman-teman, ini harus hati-hati banget, diperiksa dulu detailnya seperti apa, kemudian untuk apa sih namanya, untuk legalitasnya gimana itu diperiksa dulu teman-teman. Jadi jangan terlalu terburu-buru seperti itu ya. Nah kemudian untuk developer yang apa namanya sudah terpercaya ya, itu kita appreciate banget ya. Kalau yang satu ini kebetulan kita dapat ya developer yang kebetulan aja salah satu developer yang mungkin mencoreng nama baik apa namanya, label developer ya gitu. Jadi sifatnya personil teman-teman ya. Dia ngaku-ngaku developer, ternyata belum pernah sama sekali ngerjain apa namanya proyek dia sendiri. Kemudian dia coba-coba, akhirnya konsumen seperti aku dan beberapa mungkin kejebak gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu apa namanya, informasi dari aku ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita ya. Apa namanya, ini pembelajaran untuk kita semua. Apa namanya, kalau mau beli tanah harus bisa betul gitu ya. Ya jangan terlalu terburu-buru. Oke. Kenapa? Karena ini beda, bukan seperti kita beli mobil, bukan seperti kita beli apa namanya, sepeda motor mungkin, bukan. Jadi kita beli tanah itu uang gede teman-teman. Ya sangat uang gede kayak gitu. Kenapa? Karena istilahnya tuh kalau mobil, motor, kendaraan lain itu mungkin ada tokonya. Kalau tanah ini nggak ada tokonya guys. Ya gitu sebenarnya. Oke teman-teman, seperti itu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita di OK Entertainment. Tetap apa namanya, waspada dengan penipuan-penipuan yang ada ya. Kemudian apa namanya, tetap ini ya teman-teman, tetap semangat, jangan patah menyerah. Kemudian selidiki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.